Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita yang luar biasa kami dapat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan saat sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saat ini pagi hari ini mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Engkau adalah Allah kami yang baik Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Dan ini kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau layak disembah Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak.
sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Nama Yesus memulihkan kami. Nama Yesus menyembuhkan kami. Nama Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berbuat bakti bagi Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sejumlah jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita nyatakan keajaiban Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Segala katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib,
ajaib bagi kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau adalah Allah yang agung. Mari katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, Allah kita sembah Allah yang dahsyat, amin. Amin. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya, ada sukacita di sana? Ada sukacita di hati kita masing-masing? Amin. Yang bersukacita di dalam Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita merayakan kemenangan yang Tuhan telah beri bagi kita semua. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau sungguh Allah yang tak tertandingi dengan apapun dan siapapun di dunia ini Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat,
Engkau adalah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saya butuh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar. Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami hanya mau berserah dan berharap kepadamu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang
dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu juga terus akan menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Kami tahu Tuhan lawatan-Mu turun atas kami. Dan kami semua Tuhan akan menerima pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Dan kami yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, berikanlah kami hati yang lemah lembut Tuhan, yang menerima akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan terus tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami menerima kebenaran firman-Mu, berusaha merebut semua benih firman-Mu, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa firman-Mu akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Iya, seperti pujian tadi dikatakan iman kita bersepakat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Katakan, ya, kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di belakang. Ada yang baru pertama kali hadir pada saat ini, jika tidak keberatan boleh berdiri supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita bisa saling mengenal. Ya, ada di dalam ruangan ini, silakan berdiri. Ya, boleh berdiri. Ya, silakan. Puji Tuhan. Ya, di sebelah kiri kita ada, ya, puji Tuhan. Di belakang ada? Saya tidak bisa lihat, ada? Tidak ada, ya. Ini saudari Ariel ya, istri daripada Tony Limadi. Puji Tuhan, pengantin baru ini, selamat menempuh hidup baru. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu saudara Yosua Novianus Esau, saudari Graciela Novitasari Pakaya. Ini kalau orang tidak tahu dikira anaknya Herman Pakaya dengan Lea Novitasari, saudara. Karena Graciela Novitasari Pakaya diambil, kami punya farm semua. Saya pernah bilang kepada dia, kamu cocok jadi kakaknya Jaden ini. Graciela Novitasari Pakaya, kalau saya punya anak perempuan kira-kira farmnya begitu. Iya, sekarang ada di Jakarta ya. Ya, puji Tuhan. Edwin Andrew Potuda ya. Ini Nyong ini ya. Ibu Nova Wijaya dan Bapak Nasario Perapi ya. Kami atas nama tim pengembalaan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan terus menyempurnakan rancangannya dalam hidup saudara.
Puji Tuhan, kita akan berdoa bagi saudari-saudari kita yang baru pertama kali hadir, juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Sebagaimana pada hari ini, pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kedahsyatan kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebesaran-Mu. Termasuk pada saat ini Tuhan kami bersyukur boleh bersama-sama dengan saudari kami yang baru pertama kali hadir saat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, ada suatu rencana-Mu boleh menghentar bersama-sama kami dalam ibadah di tempat ini. Karena Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menjumpai, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, termasuk saudara kami yang baru pertama kali hadir saat ini Tuhan. Saat ini juga hamba memberkati bagi saudara-saudara kami, anak kami juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya Engkau berkati. Bahwa saudara-saudara kami Tuhan semakin memahami akan anugerah-Mu, makna kehidupan, kesempatan yang Engkau berikan, dan kami percaya Engkau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Semua tipu muslihat iblis yang berusaha merusak rancangan-Mu, menggoyahkan iman mereka, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus berkati tubuh jiwa roh mereka, dan berkati kesehatan mereka sehingga Tuhan selama masa hidup kesempatan yang Kau berikan, hidupnya terus dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan menyambut firman-Mu pada saat pagi hari ini. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan suatu tema, yaitu belajar berkata cukup. Ya. Belajar berkata cukup. Kita baca dulu dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Saya bantu dengan slide supaya enak ya membacanya. Saudara mau buka gadget saudara, Alkitab saudara boleh. Ya. 1 Timotius 1 pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, ayat ini jangan dikutip oleh kaum muda yang atau dewasa muda yang siap menikah ya. Yang penting ada pakaian makanan cukup ya, pahami dulu gitu ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, next. Saudara, sangat sulit dalam hidup ini menjaga diri untuk tidak jatuh cinta dengan uang. Karena dalam segala aspek kehidupan kita selalu membutuhkan uang. Tidak ada kehidupan yang tidak butuh uang. Ya, anak-anak pada saat dia umur tertentu belum tahu uang. Tapi begitu dia sudah mulai masuk sekolah, di sekolah ada kantin, ya, dia sudah mulai tahu uang. Minta uang untuk beli sesuatu di kantin gitu ya. Walaupun mungkin saat itu nominal belum dipahami, tapi anak-anak sekarang dari usia TK mereka udah paham dengan uang. Nah saudara, sangat sulit dalam hidup ini menjaga diri untuk tidak jatuh cinta dengan uang. Kalau kita boleh berkata jujur ya, karena dalam segala aspek kita membutuhkan uang. Orang berusaha mengubah uang yang sedikit menjadi bisa lebih banyak. Tentu itu adalah suatu pemikiran setiap orang. Bagaimana uang yang sedikit di tangannya itu bisa menjadi banyak dan kehidupannya tercukupi, ya kan? Dan tentunya setiap orang pasti punya kerinduan untuk hidup dalam suatu kenyamanan atau hidup dalam suatu kelayakan, begitu ya. Itu pasti menjadi kerinduan semua orang. Sehingga orang yang memahami hal ini, dia akan berusaha membanting tulang, bekerja begitu rupa untuk bisa bagaimana yang sedikit bisa menjadi banyak. Ya, sepertinya itu ada manajemen yang benar ya. Sehingga pada saat dia banting tulang, bukan hanya tulang yang dibanting, sampai kepada pernikahan pun, ya kan? Kerohanian pun juga dibanting juga demi uang. Nah itu yang tidak tepat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Salomo berkata di dalam Amsal 28 ayat 20, mari kita baca sama-sama.
Ya, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, jangan ingin cepat menjadi kaya. Ya, mengapa saudara? Next, orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang itu akan berusaha mengambil jalan pintas. Ya, berusaha mengambil jalan pintas. Sedih juga hati saya saudara ya, ada seorang pemudi yang pernah kami layani, ya, keinginan untuk cepat bisa lebih bagaimana uang di tangannya, akhirnya dia menempuh jalan pintas. Saudara tentunya paham apa menempuh jalan pintas, jalan yang bukan sesungguhnya. Tuhan sudah menyiapkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita, itu ya dan amin. Dan kita harus terus berjalan dalam rancangan itu, masuk dalam rancangan itu dan terus menghentar kita diri kita berjalan dalam rancangan itu. Iya. Tapi kalau kita berusaha ingin cepat kaya, ingin cepat berlebih itu yang ada di tangan kita, yang kita miliki, ya pasti kita akan terjebak dengan menempuh jalan pintas. Sehingga pemudi ini hidup dengan gaya hidup yang kurang berkenan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, permisi bicara, bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan para lelaki yang penting sekali dia dapat sekian puluh juta, hidup dalam kemewahan. Iya, menyedihkan. Iblis menang 1 set, ya dia merasa itulah hidup yang harus dicapai, ya kan? Hidup dalam kelayakan, dia berusaha mengangkat harkat keluarganya, hidup dalam kemewahan. Tapi dia jatuh di pelukan laki-laki satu, dan sekali dapat dia bisa puluhan juta dengan begitu mudah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Itu pasti. Ya, tidak pernah diragukan. Janjinya pun tidak pernah diragukan. Tuhan tidak ingin kita ambil jalan pintas dalam menjalani kehidupan ini, sehingga yang membuat kita terjebak dengan cinta uang. Ya. Ini yang berbahaya. Memang kita butuh uang. Tidak ada di dalam bagian hidup kita yang tidak butuh uang. Iya. Saudara datang kemari aja perlu transportasi, yang punya kendaraan pribadi. Bensin sekarang juga naik juga kan saudara ya. Yang naik Grab, naik apa tetap harus ada uang. Iya. Jadi saudara, orang yang ingin cepat kaya, itu pasti akan terjebak dengan cinta uang. Dan akibat cinta uang, akhirnya berusaha menghalalkan segala macam cara. Itulah jalan pintas. Dan suatu kebenaran, orang yang menghalalkan segala macam cara, saudara memang akan seperti pundi yang berlobang. Sepertinya berkat banyak tapi nggak tahu di mana itu berkat. Dan tidak pernah berhenti itu prahara-prahara. Bukan cuma masalah saudara, prahara di dalam kehidupannya. Secara pribadi dan rumah tangga dan keluarganya. Ya, karena berusaha menempuh jalan pintas. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, sebab oleh memburu uanglah, memburu, ya ini gambarnya ya, dalam kehidupannya pokoknya pagi, siang, malam, uang. Makanya ada lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang, uang. Oh, itu lagu sekolah minggu saudara, ya kan? Ya, oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gambar ini sepertinya lucu ya gitu. Kalau kita melihat gambar ini konyol sekali ini orang gitu. Tapi saudara tanpa disadari terkadang kita bisa terjebak seperti orang ini. Dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, itu memang yang kita pikirkan uang dan kita berusaha untuk memburunya. Wih, kenapa kita punya simpanan mama semakin berkurang? Ya ini tidak boleh kamu korek ini harus disimpan ini. Nah sudah berkurang, oke kita cari solusinya bagaimana supaya bertambah lagi, kita punya tabungan, kita punya deposito dan sebagainya. Buru. Ya. Firman Allah sudah mengingatkan, Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, itu akibatnya saudara. Itu dampaknya. Ya. Dampak memburu uang, orang itu akan menyimpang dari iman, itu firman Tuhan katakan. Dan itu pasti akan terjadi kalau itu kita lakukan. Dan dampak berikutnya adalah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
hilang damai sejahtera, belum lagi penderitaan batin, penderitaan jasmani, ada banyak hal sebagai suatu konsekuensi. Menjadi satu pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya kita bisa pegang uang banyak tanpa jatuh cinta kepada uang? Ya, kalau lagu Tempo dulu ada lagu yang berkata, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan. Nah, nyanyi ini apa? Saya boleh permisi buka masker ya. Jarak saya dengan saudara kan agak jauh. Hosa ini saudara. Iya, oke. Jauh, tidak akan pancar-pancar ke sana. Bagaimana caranya kita bisa pegang uang banyak? Ya, tanpa kita jatuh cinta kepada uang itu. Mungkin saudara berkata, mungkinkah itu? Ya, firman yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Firman yang berkata, bukan saya yang berkata. Firman Tuhan berkata mungkin, ya, gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau kita udah berpikir uang, pasti manusia itu selalu ingin more and more and more, ingin lebih, lebih dan lebih lagi, gitu. Itu wajar dan itu harus bagi seorang yang visioner. Tetapi saudara, Tuhan mau tetap kita berjalan di dalam ketetapannya, kita berjalan di dalam rancangannya, dan kita menghidupi firman-Nya dalam keseharian. Nah, itu luar biasa. Bagaimana kita akan menghidupi firman-Nya kalau saya dan saudara setiap hari tidak bersekutu di dalam firman-Nya? Itu impossible. Itu tidak mungkin. Ya kan? Jadi orang yang mengalami janji-janji Tuhan, rancangan Allah, orang yang senantiasa berjalan di dalam rancangannya dan di dalam perjalanan hidupnya, itu dia terus menghidupi firman-Nya, firman Tuhan. Bagaimana mau menghidupi firman? Kalau saya dan saudara tidak gemar akan firman itu, seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Gitu kan? Apalagi kalau udah terlalu sibuk karena memburu itu uang. Iya. Bagaimana caranya kita bisa pegang uang banyak tanpa jatuh cinta kepadanya? Yang pertama, belajarlah berkata cukup. Ya, belajarlah berkata cukup. Next, apa dan kenapa saya kasih gambar ini saudara ya? Kasih gambar jembatan. Ya, ini ada maknanya. Bagaimana caranya kita belajar cukup? Ya, jembatan kurang dan lebih di dalam kehidupan ini adalah kata cukup. Jembatan kurang dan lebih dari kehidupan ini adalah kata cukup. Dan itu perlu di dalam kehidupan saya dan saudara, kata cukup. Kenapa? Next. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Next. Dikatakan begini, ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi ya. Dia membuat surat kepada jemaat di Filipi dan dia berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Luar biasa ya, Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat selanjutnya 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, saudara, siapa yang sudah menjalani kehidupan seperti yang dikatakan oleh Paulus ini? Ya. Kalau saya membaca ayat ini saya merenungkan saudara ya, aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu kesusahan atau kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Saya merenungkan saudara ya, saya pernah bersaksi kepada saudara, dulu waktu saya kecil mau beli bakso itu susah, ya kan, masih ingat? Lihat anak tetangga, mak, bakso, bakwan gitu. Kalau orang Surabaya kan bakwan, bakso ada minyak, kalau bakwan lain lagi saudara. Gitu kan. Di sini bakwan lain lagi gitu ya. Saya ingat berapa tahun lalu awal datang di Palu, saya berkata kepada seorang remaja, tolong belikan Kak Lea bakwan yang itu ya. Di depannya pertokoan Palu Plaza sana, bakwan Arema maksud saya saudara. Tapi saya lupa mereknya apa gitu kan. Datang kemari saudara gorengan 2 plastik karena uangnya kan banyak gitu. Saya bilang, Kak Lea tadi bilang minta tolong beli apa? Bakwan Kak Lea gitu kan. Ini apa? Bakwan.
OT itu loh bakwan goreng rupanya ya, ini miscommunication dampak Menara Babel ini, kekacauan Menara Babel. Oh gitu ya. Akhirnya saya dijelaskan kalau di sini memang itu namanya bakwan goreng gitu kan. Nah, jadi harus jelas bakwan Aramea yang kayak bakso itu gitu ya. Ya udahlah kembali. Nah saudara, saya mau makan bakso satu dulu itu susah gitu ya. Makan nasi dengan sambal terasi dengan kerupuk aja udah senang daripada dikasih bubur dengan gula putih. Ya kan gitu. Nah kalau saya lihat anak tetangga dia colok itu bakso, mamanya bilang panggil colok, makan dia. Saya coba di samping pagar, dia telan satu, saya juga telan udah. Ya rasa bakso sudah kan, dia telan 2, lucu bukan penjual yang mbak hitung, saya mbak hitung. 12 dia makan gitu ya. Karena tidak pakai kuah saudara, bakso tok gitu ya. Nah setelah mak sudah, mamanya datang bayar gitu ya. Saya langsung telan, saya juga ikut kenyang, 12 saya makan. Nah saudara, sekarang kalau mau makan bakso biar 100 biji bisa. Tapi soalnya boleh. So usia, jangan nanti kento asam urat. Darah tinggi ya kan gitu. Jadi makan tetap di pola dijaga. Sehingga saya berkata luar biasa apa yang dikatakan Paulus yang boleh menginspirasi kita. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku tahu juga apa kekurangan. Hidup yang sudah mengalami seperti ini luar biasa. Apalagi kalau betul-betul dia hidup, menghidupi firman dalam kehidupan kesehariannya. Orang yang pernah kekurangan, dia akan pasti bisa berempati dengan orang yang kekurangan. Kalau tidak bisa berempati, orang itu sombong, takabur. Ya. Kalau kita kelebihan, kita nggak akan pernah sombong karena kita tahu apa artinya kurang dan apa itu kelebihan. Dari siapa itu kelebihan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 30 ayat 7 sampai 9 juga saya bacakan ayat dulu ya, karena bagus sekali ini ayat-ayat ini ya. Jadi banyak baca ayat kita. Iya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, Raja Salomo berkata, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. So memohon, paksa lagi, perintah lagi ya. 2 hal aku minta kepadamu, Salomo berkata kepada Tuhan. Jangan kau tolak Tuhan sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Terus berikutnya saudara. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, kalau membaca ayat ini saudara akan bingung. Ya, oh berarti kita hidup ini cukup pas-pasan aja. Enggak, jangan salah tangkap dengan ayat ini. Salomo tidak pernah meminta hidup pas-pasan. Ya, dan terbukti Salomo bukan pribadi yang pas-pasan. Sampai pada saat dia mengajukan permohonan doanya ini kepada Tuhan. Alkitab mencatat ya, Salomo itu orang yang terkaya dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nanti saudara bisa buka di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 25. Di bumi ini tidak ada orang memiliki kekayaan dan hikmat seperti Salomo. Sepanjang sejarah dalam kehidupan di bumi. Walaupun sekarang ada ranking urutan siapa orang terkaya di Asia, siapa orang terkaya di dunia. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 25. Di bumi ini, di muka bumi ini tidak ada yang sekaya seperti Salomo dan punya hikmat seperti Salomo. Salomo tidak hidup dalam kekurangan saudara. Kata miskin di sini ya kan dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kata miskin di sini bukan berarti miskin kekurangan uang. Karena kondisinya Salomo bukan kekurangan uang, ya, hidup berkelimpahan. Dan kalau ada kata supaya jangan di saat aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan Allahku. Saudara, untuk mencuri tidak selamanya orang mencuri itu kekurangan uang. Setuju? Tidak selamanya orang mencuri itu kekurangan uang. Setuju tidak? Setuju? Saya senang saudara mikir dulu, itu pribadi yang bagus, tidak asbun. Ya kan, setuju gitu kan. Enggak, saya lihat mata-mata saudara mulai berpikir. Tidak selamanya orang mencuri itu karena kekurangan uang. Tapi bisa karena mentalnya kurang. Ya, mental miskin. Sebetulnya orang yang mencuri itu akibat kekurangan, betul enggak? So tak paksa begitu, walaupun itu tidak dibenarkan. Tapi tidak selamanya orang mencuri itu kekurangan uang. Saya buktikan kepada saudara. Yang sudah pernah tinggal di hotel-hotel yang bagus. Ya, hotel bintang 4 atau hotel bintang 5.
Ya, saudara, orang yang mencuri handuk di hotel bintang 5 atau perabot apapun, kan kalau kita tinggal di hotel itu nggak semuanya boleh dibawa pulang. Kalau sandal boleh, ya kan? Tapi kalau handuk dan beberapa hal tidak boleh dibawa pulang. Tapi kenyataannya tetap ada orang yang mencuri. Saudara bayangkan, orang yang tinggal di hotel bintang 5, dia kekurangan uang tidak? Hah? Tidak toh? Iya. Tapi dia bisa mencuri handuk di saat dia tidak pernah kekurangan handuk di rumahnya. Betul? Ya. Kadang-kadang kan ada yang berkata begini kalau masuk di hotel, menjengkelkan, apa ini hair dryer dikasih lengket-lengket. Ya kalau dilepas hilang. Ya, kan kalau di hotel kita harus sementara dia lengket. Tapi sekarang tidak, hotel-hotel yang baru sudah nggak melengket gitu ya. Ada begitu. Nah, saudara ada nggak orang begini? Ada gitu ya. Bahkan dengan bangga, ini orang yang sangat berada, tidak kekurangan. Dengan bangga dia pertunjukkan satu lemari, itu semua adalah dari hotel-hotel, pesawat-pesawat yang ada. Selimut gitu kan, handuk gitu kan. Iya. Dengan bangga saudara, padahal kaya raya begitu ya. Ada suatu pengalaman lucu ini saya dengan Bapak Jaden. Suatu saat kami pergi ke Malaysia, ya bawa Jaden kontrol gitu ya. Kami naik suatu pesawat, nah di situ pada saat pramugarinya sudah membagikan makanan, Bapak Jaden berkata sama saya, itu sendok-sendok dengan pisaunya boleh dibawa pulang itu. Bagus saudara, sendoknya mungil bagus gitu ya, ada sendok agar-agar jeli, ada sendok ini dengan pisaunya dan cup untuk jelinya itu, cup untuk makanannya itu juga dagingnya bagus begitu ya. Bisa dibawa pulang itu, saya tanya, betulkah? Bapak jadi berkata, iya gitu kan. Iya, saya adalah pribadi yang sangat logika. Jarang sekali saya itu tidak akan mencari tahu dengan jelas dalam segala sesuatu. Sekolah pun saya juga begitu. Guru akan kewalahan karena saya akan banyak bertanya, begitu ya. Setelah saya jelas, enak bagi saya dan saya bisa menjelaskan dengan orang lain dengan jelas, begitu. Nah, saya berkata, nanti saya tanya dulu sama pramugarinya. Tidak usah bertanya, apa bertanya. Nah, tapi saat itu Bapak Jaden juga bukan sengaja, akibat kurangnya pemahaman. Saya tidak mau. Lewat pramugarinya giliran di saya mau menyimpan itu kan batari yang sudah selesai makan. Saya tanya, mbak yang ini bisa dibawa pulang? Oh nggak bisa bu. Yang boleh dibawa pulang itu adalah yang mangkok-mangkok cupnya itu. Setelah itu saya langsung haga Bapak Jaden, kami berseberangan lorong gitu ya. Saya haga dengan senyum penuh arti. Saya berkata dalam senyum itu hampir saya menjadi seorang pencuri. Yang mencuri sendok bukan karena kekurangan sendok di rumah. Ambil pisau bukan karena kekurangan pisau di rumah. Gitu kan. Makanya pepatah berkata banyak bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Tersesatlah kita. Nah setelah itu turun. Baku ketawa kami juga. Dan saya tahu suami saya bukan dalam kesengajaan untuk mencuri. Gitu kan. Ternyata banyak orang yang kurang paham. Ya, di sebelah-sebelah itu menggunakan jurus saudara ya, jurus cepat-cepat tangan gitu. Set masuk, memang masuk gitu ya. Dan anehnya pramugarinya juga nggak nagih begitu ya kan. Jadi ada ketentuan mana yang bisa dibawa seperti di hotel-hotel, handuk yang nggak dibawa lah gitu kan. Sandal saudara boleh bawa. Atau mungkin tas laundry, sikat gigi, sabun odol yang di kamar mandi. Baru-baru kami rakernas, saya satu kamar dengan salah satu MD yang dari suatu daerah, saya nggak sebutkan ya. Saya berkata yang begini ini boleh kamu bawa, boleh kita bawa. Masa gitu, aduh sama dengan saya lalu ini bertanya ini. Ya kan saya berkata ini boleh dibawa, handuk jangan dibawa, keset-keset yang putih-putih jangan dibawa. Saya berkata ini blow ini walaupun tidak diikat jangan dibawa. Ketawa dia kira saya baku sedu. Masa? Betul, kalau kamu tidak isikan kami 3 malam waktu rakernas. Isi ini di koper, nanti bisa dipakai di sana. Saya berkata, pulang ke daerahnya bisa dipakai gitu kan. Kalau mau pergi-pergi bawa ini praktis kan begitu. Jadi saya juga tidak pakai. Saya kalau bepergian tetap bawa sabun, bawa odol gitu saudara ya. Betul Kak, ini kamu isi. Sebentar kalau dibersihkan ini kamar akan diisi lagi. Nah kamu isi lagi di koper. Tapi yang lain jangan diisi di koper. Saya bilang, ya. Nah setelah dikasih oleh Tuhan, saya buktikan bahwa mencuri tidak selamanya karena miskin. Karena memang mentalnya kurang. Beda lagi dengan kripto, beda. Beda dengan kripto saudara.
Gitu. Karena mentalnya kurang, rasa puas. Apalagi dipajang saudara, sendok garpu, pisau, selimut, apa semua. Oh ini dari waktu terbang pakai pesawat ini, waktu di hotel ini, ya kan gitu. Untung nggak dikejar gitu ya saudara. Jadi itu karena mentalnya, ya mental yang kurang bagus. Demikian juga saudara, next. Demikian juga untuk orang sombong. Tidak perlu kaya sekali. Ya ada orang tidak kaya tapi sombongnya luar biasa, ada. Ya, saya pernah menjumpai begitu ya, sampai ada julukan-julukan OKB. Tahu OKB? Apa itu OKB? Orang kaya baru. Jadi mang kaget sekali orang Paulus bilang kan. Iya, jadi padahal kalau kita paham sebagai pengikut Kristus anak-anak Tuhan, apa yang mau disombongkan? Walaupun Tuhan sudah bawa saudari di next level, kita sama. Kalau saudara pernah ke Londa, tahun 1994 saya pernah bawa rombongan remaja ke Londa, ke Toraja. Pelayanan kami sewa bis, ada sekitar 3-4 gereja lokal bersama Ibu Yohana Belo, ya. Karena itu translator kami yang luar biasa itu ya. Saya khotbah pakai bahasa Indonesia, beliau yang Pak Pia, syulu solanasang gitu ya. Gitu ya kan, nanti saya khotbah puji Tuhan Shalom, Ibu Yohana Belo sudah berkata syulu solanasang. Itu awal saya menjadi bule saudara, bule tanda kutip. Saya khotbah satu kalimat, Ibu Yunus Belo terjemahkan, sulit rasanya. So hilang semua ilham di sini gitu kan. Karena harus tunggu apa diterjemahkan begitu. Ya kan, saya hanya hafal syulu solanasang gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang gak seberapa sombongnya luar biasa. Apa yang mau disombongkan? Waktu saya ke Londa, saya lebih memahami. Sebetulnya gak boleh ya. Tapi waktu itu saya dalam keadaan belum paham. Pergi bawa ke sana karena itu Londa adalah budaya daripada orang Toraja ya. Saudara di situ tengkorak-tengkorak. Aduh model tengkorak, gak ada yang cantik, gak ada yang cakep, gak ada yang ganteng saudara. Semua orang jelek begitu ya, tengkorak gitu. Sehingga saya dapat suatu pembelajaran, kau lihat ini ya. Apa yang mau disombongkan dalam kehidupan. Orang yang sombong karena kecantikannya, perlu dia pergi kasih lihat ini tengkorak-tengkorak ini. Orang yang sombong segala sesuatunya, kasih tunjuk ini tengkorak-tengkorak ini. Betul kan? Kita datang tidak membawa apapun yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Kalau toh Tuhan melimpahi kita, itu hanya titipan. Kita ini hanya manajernya Allah yang dipakai untuk mengelola. Doa saya dari dulu adalah berkati saya Tuhan, kalau dengan berkat yang Tuhan limpahkan, ada banyak hal yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Setelah berumah tangga, kata saya ganti kami. Dengan berkat yang Tuhan limpahkan, ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Iya. Karena kita ini hanya manajer saudara, orang kepercayaan yang Allah percayakan untuk mengelola. Dan di dalam kehidupan ada orang yang gak terlalu kaya, sombongnya luar biasa. Justru orang yang punya uang jauh lebih banyak, itu rendah hati gitu ya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Iya. Cukupkanlah dirimu. Sekali lagi beberapa ayat membuktikan. Tokoh-tokoh Alkitab berkata cukupkanlah dirimu. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah ini saudara jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang berkepribadian malas dan pasif. Itu kan suaminya berkata sana pergi kerja. Matahari so naik belum berangkat kerja. Firman Tuhan berkata cukupkanlah dirimu. Jadi apa yang saya kasih atur itu 1 bulan. Oh itu gak bisa ya. Jadi kadang-kala orang banyak mengutip ayat justru dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, berusaha rohani tapi tidak rohani saudara ya. Aku sekali-kali firman Tuhan berkata tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Next. Kalau kita memiliki kerendahan hati dalam hidup ini, Tuhan bilang belum cukup yang dipegangnya. Tuhan bilang sama malaikatnya, belum cukup yang dia pegang, kasih dia lebih. Amin. Ya kan? Karena Tuhan itu maha tahu saudara. Tuhan itu maha tahu. Di mata Tuhan ukuran kaya atau tidak bukan apa yang ada di tangan kita tapi apa yang ada di hati kita. Sekali lagi saya ulang, di mata Tuhan ukuran kaya atau tidak bukan apa yang ada di tangan kita. Kenapa? Semua yang ada di tangan kita itu semua milik Tuhan kok. Betul enggak? Semua milik Tuhan gitu. Tapi apa yang ada di hati saya dan saudara itulah kekayaan kita di mata Tuhan. Kalau manusia melihat saudara punya mobil yang mewah, saudara kaya, Tuhan belum tentu. Tuhan tidak. Semua Tuhan punya. Tuhan lihat hati saya dan saudara. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17 next berkata,
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Jadi Paulus berkata kepada Timotius ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, sombong. Dan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, saya kasih huruf tebal saudara. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, berarti semua kekayaan yang ada di dunia ini termasuk yang saudara punya dan saya punya, seisi dunia pun termasuk nyawa saya dan saudara, itu adalah kekayaannya Allah, Allah punya, betul? Iya. Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita renungkan ayat ini. Paulus berkata kepada Timotius dari 1 Timotius 6 ayat 17, bahwa Paulus berkata, peringatkanlah orang-orang kaya. Apa yang perlu diperingatkan? Jangan mengandalkan kekayaannya, melainkan Allah yang menjadi andalan dalam hidupnya. Itu yang Paulus berkata kepada Timotius. Yang kedua dari ayat ini saudara, perlu dipahami bahwa semua kekayaan adalah milik Allah. Kita hanya diberi. Makanya orang yang sombong itu takabur, ya kan? Orang sini bilang apa? Mangkage, ya kan? Gaya lebih daripada, kalau mangkage lebih pas itu ya. Tapi kalau ngomong sama orang jauh nggak tahu apa itu mangkage gitu ya. Kita hanya diberi, ya. Dan apa tujuan Allah memberi kekayaannya, berkat-berkatnya kepada kita untuk dinikmati. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada saat ini, baik yang di dalam ruangan maupun yang di belakang. Sampai pagi hari ini renungkan, benarkah saudara menikmati kehidupan saudara? Kata menikmati itu betul-betul limpah dengan damai sejahtera. Pada saat saudara pulang di rumah, keluarga saudara adalah keluarga yang luar biasa. Suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga kita. Bukan suasana neraka yang ada di dalam tengah-tengah keluarga kita. Apa artinya? Saldo banyak, deposito banyak, ya kan? Tuhan, misalnya berkat begitu melimpah, tetapi kalau di rumah tidak ada damai sejahtera. Suami, istri, orang tua, anak, mertua, anak, mantu dan sebagainya, limpah damai sejahtera. Ya kan? Hari ini saudara makan apa yang ada, limpah damai sejahtera. Saudara limpah dengan kesehatan, tidak sakit-sakit. Saudara tidak mengalami pundi yang berlobang. Gitu kan? Saudara bisa beraktivitas begitu rupa. Saudara tetap bekerja, saudara tetap melayani, dan di saat saudara datang di Komsel, datang dengan hati yang penuh limpah damai sejahtera, bukan karena terpaksa nanti Ibu Milka bertelepon kenapa lama tidak datang di Komsel. Ya kan? Karena memang hati saudara mencari Tuhan. Iya. Itulah hidup yang dinikmati. Setiap kali mau ibadah, hati saudara itu bergelora. Senang ya ketemu dengan teman-teman seiman, gitu ya. Ada kesaksian saya mau bagikan ini di Komsel, ya kan. Senang ya kita mau besuk nih sama teman yang lagi ada bermasalah di Komsel kita, gitu ya. Pulang lihat itu senyumnya anak, lihat itu senyumnya suami, senang sekali. Walaupun walaupun di meja cuma ada kangkung ca dengan tempe goreng dan ikan katombo. Oh itu sedap sekali saudara. Ya kan? Dengan dabu-dabu, lapar toh. Lapar ya kan gitu. Limpah damai sejahtera. Karena Tuhan memberikan berkat untuk dinikmati. Bagaimana kita bisa menikmati? Belajarlah berkata cukup. Iya. Sekali lagi, kata cukup ini bukan berarti membuat saudara pasif. Iya. Tetapi ucapan syukur. Ya, dan terus terpacu lagi. Nah itu, sehingga tidak perlu saudara membuat jalan pintas. Iya. Belajarlah berkata cukup, belajar dari Opa ini. Sampai Opa dia berkata, belajar berkata cukup, next. Ya sudah ada Opa di situ. Ya belajarlah berkata cukup dalam hidup ini. Kalau kita tidak belajar berkata cukup, kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya lebih. Karena manusia itu kecenderungannya hidup dalam ketidakpuasan, ingin lebih dan ingin lebih terus. Saya belum hidup berkelebihan, saudara berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara kekurangan. Buktinya Kalea, saya sampai sekarang masih belum bisa punya rumah yang besar, masih kontrak-kontrak. Belajarlah mengucap syukur, belajarlah berkata cukup, dan engkau akan terus berjalan dalam rancangan Allah, bahwa dirimu terus berjalan dalam rancangan Allah, dan bahwa dirimu untuk terus mencapai, mendapatkan janji yang Allah berikan, yang sudah Allah siapkan dalam hidup saudara. Sebentar saya akan sampaikan saudara. Ya kan gitu. Kalau kita nggak pernah belajar berkata cukup, kita nggak akan pernah mengalami apa yang namanya lebih. Gitu. Selalu merasa kurang. Makanya rumah tangga berantakan, ribut terus karena selalu ada ketidakpuasan.
Baik dari istrinya, selalu ada tuntutan kepada suaminya. Lihat itu di Komsel kita semuanya udah pakai mobil. Masa kita hanya sepeda motor, sana ambil kredit mobil. Waduh, ya kan, istri itu penolong bukan perongrong begitu ya. Berkata cukup, maka kepuasan akan segera hadir. Next ya, berkata cukup, maka kepuasan akan segera hadir dalam hidup kita. Ya, cukup itu akan membawa hasil kepuasan, begitu ya. Jika kita tidak segera berkata cukup, maka kita akan terjebak menjadi hamba uang. Segera saudara, ya. Uang yang akan mengendalikan kita, hidup kita, karena manusia tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Saya dan saudara ini masih hidup dalam daging, ya. Dan daging ini tidak boleh yang mengontrol hidup kita. Tapi harus roh kita ini, bagaimana roh kita akan mengontrol hidup kita kalau kita tidak intim dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, ya kan? Dan intim dengan firman-Nya. Saudara, kalau kita nggak hidup dengan firman, dalam satu hari nggak sampai 24 jam kita akan terjebak jatuh dalam lubang, kita akan terjerumus karena kita nggak punya kekuatan apa-apa saya dan saudara. Ya, maka kita butuh Tuhan, jangan pernah lepas ranting itu dari carang itu jangan pernah lepas daripada pokoknya, gitu ya. Tetap kita melekat dengan Tuhan dan andalkan Tuhan. Ibadah seperti ini pun saudara datang bukan karena kita orang Kristen hari Minggu harus ibadah, tapi kita datang dengan penuh kerinduan karena kita butuh. Di rumah memang kita bisa berdoa, tapi fellowship bersama seperti ini saudara, ini faedahnya luar biasa, ya kan? Makanya kenapa ada ibadah raya, kenapa ada ibadah kategorial, kenapa ada komsel. Kalau saudara berpikir cukup ibadah 1 minggu aja gitu ya. Padahal kalau saudara belajar kepada jemaat mula-mula, setiap hari mereka berkumpul, mereka makan bersama, mereka belajar akan pengajaran rasul-rasul. Makanya hidup mereka kuat dan mereka betul-betul produktif di dalam kehidupan kekristenannya. Mereka mati, Injil disebarkan sampai kepada generasi kita sekarang. Nah kalau saudara hanya cukup ibadah minggu saja, saudara nggak butuh kategorial, saudara nggak butuh komsel, saudara yakin saudara kuat, berbahaya orang yang mengandalkan kekuatannya, gitu ya. Mungkin saudara setiap hari baca Alkitab, ya kan? Tapi persekutuan bersama dengan saudara seiman itu saudara saling menguatkan, saling menopang, saling memproses. Karena Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lewat bersosialisasi itulah, saling memproses. Jadi yang saudara masih berpikiran bahwa ibadah 1 kali cukup, karena orang Kristen ibadahnya memang hari Minggu, ya saudara pahami hal itu ya. Oke, lanjut. Saya tertarik waktu saya cari gambar di Google, kalimat ini bagus, saya bacakan sama saudara ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Ya paham ya, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Bisa paham kalimat ini? Ya, bagus ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Ya, bahkan bisa membuat orang jadi keblinger. Next. Di setiap tingkat kehidupan kita yang Tuhan bawa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar berkata cukup, maka kita akan menikmati kepuasan. Ya, suami-suami, istri-istri, ya. Kalau kita selalu berkata cukup, maka kita akan menikmati kepuasan. Limpah damai sejahtera, limpah sukacita. Ya. Istri 1 aja nggak habis-habis saudara, mau lebih daripada 1. Suami 1 nggak habis-habis, sekarang bukan hanya pria yang menyeleweng, banyak sekali juga perempuan-perempuan ya yang punya pil. Ya, bukan pil untuk ini, tapi ini pria idaman lain gitu ya. Padahal 1 aja cukup. Dan ingat kepada ikrar pernikahan. Ya, itu sakral dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar berkata cukup, apa yang kita alami? Kepuasan. Limpah damai sejahtera. Sambil terus kita berjalan, masuk dalam rancangan Allah dan mencapai rancangan Allah itu. Next, more and more berikutnya. Tapi dalam rancangan Allah. Bukan jalan pintas. Mengapa kalau kita belajar berkata cukup kita akan menikmati kepuasan? Mengapa? 1, saya dan saudara tidak akan pernah frustasi dalam keadaan apapun.
Keadaan apapun, dimanapun kita berada, situasi dan apapun kita berada dan Tuhan bawa kita nggak akan pernah komplain dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah frustasi. Tapi kita merasa puas, kita bersyukur. Ya kan? Seperti pujian tadi bagus ya. Iman kita bersepakat. Kita mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dahsyat. Amin. Iya. Kekayaan Tuhan tidak melihat apa yang ada di tangan. Karena semua Tuhan punya. Termasuk nafas hidup saya dan saudara. Tapi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak akan berharap, kita tidak takut untuk berharap akan sesuatu yang lebih besar. Saudara masih ingat saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, ada seorang seorang remaja tidak berani berharap dalam hidupnya. Kasihan sekali ya gitu. Iya. Itu sebabnya belajar berkata cukup, ya kan? Anak-anak remaja yang mau sekolah nggak mutlak harus sekolah di Jawa. Kenapa sekolah? Iya soalnya teman-teman di Jawa. Ya, belajarlah berkata cukup. Kalau memang orang tuamu bisa kasih sekolah di Jawa, masih bisa kuliah di sini. Saya berkata, UNTAD itu, apalagi kalau ekonominya, untuk tingkat Indonesia Timur, itu sudah terbaik. UNTAD, untuk ekonominya. Bahkan sekarang saudara, fakultas kedokteran dan kedokterannya sudah semakin maju gitu ya. Beberapa anak-anak tokoh-tokoh yang ada di Palu sini, walaupun orang tuanya berada, nggak dikasih sekolah di Jawa lagi itu kedokteran, mereka sekolah di UNTAD gitu. Ya nggak ada yang hina gitu ya. Oh hanya ikut tren, saya berkata waduh ini anak betul-betul harus belajar memahami ya arti hidup gitu ya. Dan bagaimana dia belajar mengasihi. Anak yang mengasihi orang tuanya dia tidak akan paksa. Ya kan? Bukan berarti nanti sekolah di UNTAD tidak akan berhasil, enggak. Tergantung dari pribadinya saja. Saudara kuliah dimanapun juga, sekolah dimanapun juga. Biar dikasih sekolah di sekolah yang bagus, ya kan perguruan tinggi yang bagus. Tapi kalau saudara nggak berjalan dalam visi Allah, motivasimu lain, ya udah. Nggak akan masuk dalam rancangan Allah lah. Keberhasilan nggak akan tercapai itu. Iya. Jadi tidak akan pernah takut berharap akan sesuatu yang lebih besar. Karena kita punya Allah yang besar. Seperti pujian tadi. Kita bersepakat, iman kita bersepakat bahwa kita punya Allah yang besar. Tuhan yang besar. Iya. Bagaimana caranya kita bisa pegang uang banyak? Nah ini ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Tadi yang pertama apa saudara? Belajarlah berkata cukup. Bagaimana caranya kita bisa pegang uang yang banyak tanpa kita terjebak dengan jatuh cinta kepada uang itu. Satu, belajar berkata cukup. Yang kedua apa saudara? Yang kedua, cintai sang pemberi berkat. Next, cintai sang pemberi berkat melebihi berkat itu sendiri. Saya pernah khotbahkan di gereja yang lama ini, ya kan? Kita seringkali tertarik dengan Yesus padahal kita tertarik embel-embel yang di belakangnya Yesus. Saya bahasakan fasilitasnya atau kekayaannya. Bukan pribadinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cintai sang pemberi berkat melebihi daripada berkat itu sendiri. Kalau kita, makanya kalau dalam penginjilan, puji Tuhan, Jemaat GPPS Palu memahami tentang bermisi. Ya, di dalam penginjilan saudara jangan hanya tawarkan fasilitasnya. Ke gereja nanti, kalau ke gereja kamu pasti akan sembuh. Enggak, ke gereja tidak membuat saudara sembuh. Ya kan? Ke gereja nanti kalau kamu ke gereja kamu akan diberkati Tuhan. Enggak. Tapi kalau betul-betul orang itu mengalami perjumpaan dengan sang pemberi, sang pemilik daripada kekayaan tersebut, maka dia akan memiliki semua kekayaan dimiliki oleh sang pemilik itu. Itu yang terpenting saudara. Makanya Petrus berkata, emas dan perak tak ada padaku. Tapi kau hanya punya satu produk namanya yaitu Yesus Kristus. Kamu mau? Waktu di pintu gerbang itu, ya kan? Ya itulah penginjilan yang benar gitu. Jangan tawarkan dulu kesembuhannya. Bapak Ibu mau sembuh? Mau. Layani dulu, bimbing dulu dia terima Yesus. Gitu ya. Perkenalkan siapa Yesus, pribadi ini siapa gitu. Jangan langsung kepada fasilitas kesembuhannya. Begitu gak disembuhkan dia kecewa, dia gak akan pernah tertarik dengan kekristenan. Nah inilah akibat penginjilan kita yang salah. Itu. Cintai sang pemberi berkat melebihi berkat itu sendiri. Ulangan 8 ayat 17-18 saya bacakan ya dengan cepat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cintailah pribadinya, bukan kekayaannya. Kalau kita mencintai pribadinya, pribadi Tuhan itu, kekayaan yang dimilikinya pasti juga akan
dilimpahkan kepada kita. Dan Tuhan tahu kapan saatnya dia harus melimpahkan kekayaannya, memberikan kepada saya dan saudara. Karena firman Tuhan juga berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tahu kapan dia melimpahkan. Kalau saudara belum siap dan ini mencelakakan saudara, dia belum akan limpahkan. Tapi bukan berarti dia telantarkan saudara dan saya. Tuhan itu kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Itu sebabnya terkadang saya berdoa dalam kalimat saya adalah, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah sesaat pun juga Engkau meninggalkan kami. Karena itu juga yang saya alami dan saya aminkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, anak-anaknya, umatnya yang berharap kepada Dia. Amin. Ya. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan susah payah tidak menambahinya. Maksudnya begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan karena saudara jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang malam, pokoknya sangat sibuk sekali, hanya karena uang. Sehingga itu tadi bukan cuma tulang yang dibanting, rumah tangga pun dibanting, gitu kan? Pernikahan pun dibanting. Anak-anak tidak menikmati hanya sebagai anak dengan alasan kalau mama dengan papa tidak mencari seperti ini, bagaimana kamu akan hidup? Padahal anak-anak juga butuh waktu untuk bagaimana dia bisa menikmati itu relationship dalam suatu keluarga. Bukan hanya fasilitas. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Susah payah tidak akan menambahinya. Akan yang sedikit akan jadi lebih. Kalau memang betul-betul saudara hidup dalam berkat Tuhan. Ya, bagaimana? Yang pertama tadi adalah belajarlah berkata cukup. Yang kedua, cintailah sang pemberi berkat melebihi daripada berkat itu sendiri. Ya, melebihi daripada berkat itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya saya dan saudara bisa pegang uang banyak tanpa jatuh cinta kepadanya? Jangan pernah nyanyikan lagu ini, ku jatuh cinta padanya. Pada saat saudara mulai menghitung deposito saudara, omset-omset yang saudara terima gitu ya. Karenanya di sininya huruf besar. Justru sang pemilik berkat itu. Ya, di saat saudara menerima berkat dan saudara mau menghitung persepuluhan saudara, saudara patut berkata, ku jatuh cinta padanya. Sang pemberi berkat luar biasa. Tapi fokusnya bukan kepada nilai-nilai nominal-nominal yang ada di tangan kita. Tapi sang pemberi itu melekat di hati kita. Ya, itu akan terjadi kepuasan. Yang pertama dan yang kedua kalau betul-betul kita jalankan, limpah damai sejahtera saudara, puas. Tidur pun saudara akan tidur nyenyak, tiba-tiba sementara tidur hilang. Saatnya pulang ke rumah Bapak, saudara sudah sangat siap. Tidak akan pernah takut terhadap kematian. Yang ketiga, jaga motivasi hidup. Next. Ya, yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa memiliki uang banyak tanpa kita harus jatuh cinta kepada uang itu? Jaga motivasi hidup kita. Ya, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, jangan pernah kita jadikan uang sebagai sumber inspirasi dan motivasi kita. Jangan mengejar uang, ya kan? Apapun dilakukan motivasinya uang. Ya, kalau nggak ada uang, nggak ada upah untuk kita, saya nggak akan kerjakan dengan maksimal. Karena ini akan menghasilkan suatu kinerja, saudara. Seringkali orang kalau kerja, saya berkata kepada anak-anak muda, kalau kamu bekerja, apalagi masih baru melamar bekerja, jangan dulu berpikir tentang gaji, gitu kan? Ya, kerja dulu, kau pelajari dan tunjukkan dulu kinerjamu. Ya, tidak mungkin majikanmu begitu melihat, wow anak ini bagus ya, kinerjanya bagus, tidak baku hitung di lapangan, ya kan? Apapun dia bisa untuk kerjakan dan dia datang tepat waktu, kinerjamu bagus, pasti itu akan menghasilkan nilai lebih. Dan kamu akan masuk dalam kelebihan itu. Iya, kan seringkali orang kerja pindah sana pindah sini kenapa? Cari gaji yang lebih besar, tapi dia tidak meningkatkan kinerjanya karena motivasinya adalah uang, gitu. Nggak pernah akan berjalan itu sesuatu kalau nggak ada tips, nggak ada termasuk di dalam dunia pelayanan juga. Tapi kita bersyukur ya di GPPS Palu tidak ada pelayan Tuhan yang digaji-gaji. Ya kita semuanya belajar dari hati. Waktu kami sharing dari saudara dari gereja tetangga, saya katakan itu Kak, itu di GPPS itu bagus, ya kan? Tidak ada pakai digaji-gaji, pemain musik digaji, kalau nggak digaji tidak mau main musik. Ya, kita kalau sewa yang lebih profesional lebih bagus gitu kan gitu. Di gereja nggak ada seperti itu. Gereja harus mendidik orang bagaimana hidup untuk memuliakan Tuhan. Semua talenta dikembalikan untuk Tuhan gitu. Saudara boleh tanya, semuanya nggak ada, ya.
Ini ada ibunda yang anaknya aktif melayani ya, tamborin dan sebagainya. Nggak ada salary Bu ya, nggak ada. Tapi waktu latihan datang dan sebagainya. Nah itulah hidup bagaimana memuliakan Tuhan. Pelayanan adalah hidup yang diabdikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya bukan karena dibayar gitu. Nah termasuk di dalam dunia sekuler juga dalam keseharian saudara. Jangan sumber inspirasi kita uang, motivasi kita uang. Ya itu akan berbahaya, Itu akan bisa menjebak kita untuk menjadi hamba uang, cinta uang, dan akhirnya menempuh jalan pintas. Ya, kita bukannya tidak perlu gaji, tapi kalau kita bekerja semata-mata tujuannya hanya untuk uang saja, kita akan semakin sulit untuk memberikan yang terbaik. Ya, mungkin kalau saya bahasakan ini adalah kinerjanya nggak nampak karena motivasinya hanya uang. Perhatikan yang suka pindah-pindah kerja, ya saudara akan memperburuk masa depan saudara sendiri, ditekuni. Ya, ditekuni dengan apa yang saudara ada pada saudara, coba saudara tingkatkan kinerja saudara. Ya, kalau toh ternyata yang bermasalah adalah majikan saudara, tapi dengan saudara punya kapasitas, kemampuan pahami, saudara bisa mandiri, saudara bisa usaha sendiri dengan kemampuan saudara, lebih menghasilkan, tetap berjalan di dalam rancangan Allah dan menghidupi firman, dan betul-betul saudara hidup memuliakan Tuhan, mencapai rancangan itu. Iya, amin saudara. Bagaimana caranya Tuhan menambahkan lebih keuangan kita? Tadi ada 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana caranya saya dan saudara memiliki uang lebih tanpa jatuh cinta kepada uang itu. Yang pertama apa tadi? Belajar berkata cukup. Yang kedua, cintai sang pemberi berkat melebihi daripada berkat itu sendiri. Yang ketiga, jaga motivasi hidup. Iya. Sekarang, bagaimana caranya Tuhan menambahkan lebih keuangan kita? Ya. Saudara, kita belajar dari apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Saudara masih ingat, ini waktunya saya bicara dengan cepat ya. Mudah-mudahan saudara bisa jelas, saya berusaha perjelas artikulasi saya. Saya kalau bicara cepat tidak susah saudara ya, cuma mudah-mudahan saudara tangkap. Kita belajar kepada bangsa Israel. Saudara ingat pada saat bangsa Israel di padang gurun, putar-putar di padang gurun 40 tahun ya. Betul Ibu Milka ya, 40 tahun ya gitu. Makanannya apa saudara kalau pagi? Mana? Iya, ada yang jawab mana sambil menguap. Mana? Iya, mana makanannya saudara? Saudara tahu, saya nggak ceritakan, saya perpendek ini ya. Sebenarnya saya mau kisahkan supaya saudara ingat, saya takut saudara lupa. Mana itu Tuhan memberikan ketentuan boleh diambil nggak boleh lebih, betul nggak? Kalau ambil lebih besoknya akan jadi, ya biasanya orang kan malas toh, ambil lebih saja gitu ya. Daripada besok harus bangun, karena mana itu pagi-pagi saudara, kalau sudah keburu matahari terbit mencair dia. Itu sudah merupakan suatu ajaran, tidak ada itu matahari tinggi masih tidur, ya kan. Bekerja mencair itu mana. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, kalau ambil lebih membusuk. Jadi kalau kita renungkan, manajemen yang Tuhan tetapkan pada saat itu, waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka hanya diberi dan hanya cukup untuk sehari, manajemen sehari. Ya, tapi setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, ya Tuhan memerintahkan, kalau saya ajak baca ayat lama lagi ya, nanti saudara bisa baca itu di dalam perjanjian lama itu tentang mereka masuk tanah Kanaan ya. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengerjakan tanah, mengusahakan tanah. Sampai ada pembagian, 11 suku Tuhan kasih pembagian tanah, 1 suku Tuhan kasih untuk melayani 11 suku, yaitu suku Lewi. Jadi 12-nya sama-sama bekerja. Mereka dapat income yang 11 dari pengolahan tanah, yang suku Lewi dapat income dari melayani rohani 11 suku. Jadi itu adalah manajemen Tuhan. Ya. Nah saudara, mengusahakan tanah itu butuh waktu nggak langsung tumbuh. Alkitab mencatat Tuhan masih kasih mana mereka. Nanti di dalam ayat-ayat yang Yosua 5 ayat 12, ada baiknya kita baca ya, mari kita baca. Yosua 5 ayat 12. Nanti saudara kira saya yang berbicara. Ya. Yosua 5 ayat 15, saya bacakan. Ayat 12. Yosua 5 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat mereka mengupayakan tanah-tanah yang mereka kerjakan itu kan pasti hasilnya akan berkali lipat.
Berarti tidak akan cukup tidak akan pernah habis untuk hari itu. Jadi bukan manajemen sehari lagi gitu ya. Tetapi ada satu kelebihan ya, yang terus apa istilahnya ya, survive begitu ya. Yang terus bisa membawa mereka survive. Ada, terus menghasilkan tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Tapi waktu di padang gurun mereka hanya boleh ambil secukupnya itu mana yang bisa dipakai makan hari itu, besok pagi mereka ambil lagi itu mana. Oke, paham ini dulu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca dulu Amsal 28 ayat 19 sampai 20. Ya kita baca. Amsal 28. Saya nggak ketik di sini ya, saudara buka di Alkitab saudara masing-masing. Amsal 28 ayat 19 sampai 20. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang. Ya, dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Perhatikan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Jadi Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang pasif, orang yang malas harus bekerja, ya kan? Akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, next. Bagaimana caranya Tuhan menambahkan lebih keuangan saya dan saudara? Ada 3 hal. Yang pertama, kerjakan tanah dan tabur benih. Ya, kalau kita menggarap tanah pasti harus ada benihnya kan. Habis digarap, saudara garap, saudara bajak, tanahnya udah gembur, udah subur, saudara nggak tabur benih, walaupun Tuhan sang pemberi hujan, Tuhan limpahkan hujan, seperti apa yang diberlakukan kepada bangsa Israel, yang nggak akan tumbuh apa-apa, justru yang adalah tanah pecek-pecek, betul nggak? Tetap akan pecek, tapi kalau saudara tabur benih, pasti akan menghasilkan. Jadi belajarlah menabur, kerjakan tanah, saudara harus mengerjakan, bekerja, ya kan? Tidak ada hukum malas, dan tabur benih. Saudara kejar jungkir balik, tetapi saudara menjadi generasi yang tidak pernah menabur benih, saudara genggam erat-erat itu berkat yang Tuhan berikan, ya tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saudara belajar menabur, ingat apa yang firman Tuhan katakan tentang persembahan seorang janda dengan pemungut cukai. Oh saya nggak bisa menabur, nanti kalau saya diberkati, kalau nanti saya nggak tunggu berkat melimpah saudara. Karena prinsip dalam menabur benih, prinsip dalam memberi, itu Tuhan nggak lihat nominal. Tapi Tuhan melihat nilai pengorbanan yang ada di dalam taburan saudara. GPPS, gereja kita lagi membangun. Ya ini yang up to date saja ya gitu. Tidak tunggu nanti saudara gaji besar, saudara bisa ambil bagian. Ya kan, semua nominal yang terbesar pun Tuhan punya saudara. Tuhan punya lebih banyak daripada nominal yang saudara harapkan besar. Tapi adalah hati saudara, bagaimana saudara belajar menjadi seorang janda yang betul-betul berani untuk menabur di tengah-tengah kekurangannya. Itulah nilai suatu persembahan. Ya, besar kecilnya suatu persembahan Tuhan tidak lihat nominal, tapi Tuhan lihat nilai pengorbanan yang ada di dalamnya. Ya, cepat tidaknya ini pembangunan juga tergantung dari juga bagaimana kita merasa memiliki ini gereja. Ini adalah gerejaku. Kita berpartisipasi, mendoakan kan dan sebagainya. Saudara, ini salah satu. Ya, tapi kalau kita tidak belajar menabur, ya kita pasti tidak akan menuai. Yang kedua, jangan takut menghadapi tantangan. Saudara ingat pada saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ada 10 pengintai dan ada 2 pengintai. 10 pengintai balik, mereka berkata, ngeri lah itu orang mau masuk di sana. Gede-gede orangnya raksasa-raksasa, jangan Jo, kita ditelannya nanti sama mereka begitu kan. Tapi 2 pengintai berkata, oh enggak, ya tanahnya limpah susu dan madu ya kan, luar biasa, kita bisa masuk ke sana. Tidak ada susahnya itu yang raksasa-raksasa itu. Ya, enggak pernah takut dengan tantangan. Ada tantangan sudah mulai give up ya kan, dan akhirnya mulai komplain, berkeluh kesah. Kenapa lama nggak ke gereja ya kan? Tuhan nggak sayang saya. Semakin saya setia, semakin banyak juga masalah. Lebih baik saya tidak setia. Suatu pilihan yang salah dan fatal sekali saudara. Tidak ada kita yang bisa mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kita butuh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ibadah itu besar sekali faedahnya. Ya. Yang ketiga, ukuran masalah yang kita hadapi itu mewakili ukuran berkat yang akan kita terima. Amin. Nah, kalau saudara mau dibawa kepada next level,
Kadang-kala orang tertarik bekerja di suatu perusahaan, enak jadi manajer ya. Kita hanya jadi room boy, kita hanya jadi office boy gitu ya. Kita hanya jadi karyawan kantor biasa saja. Tapi saudara tahu gaji manajer besar, saudara tergila-gila dengan gaji manajer. Tahu nggak tanggung jawabnya manajer itu besar? Dan tantangannya pasti besar, ya kan? Tantangannya pasti besar. Ya, itu yang menentukan salary-nya gitu. Nggak ada orang salary besar, tanggung jawabnya tidak besar. Orang yang tanggung jawabnya besar, tantangannya pasti semakin besar. Ya, jadi kalau dibahasakan ukuran masalah, tantangan yang saya dan saudara hadapi, itu akan mewakili ukuran berkat yang akan kita terima. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita akhiri ibadah ini, ya saya menghimbau kembali, mari dalam kita menjalani hidup ini jangan kita menjadi hamba uang. Belajarlah berkata cukup, maka kita akan hidup dengan kepuasan, limpah damai sejahtera. Tetaplah berjalan di dalam rancangannya, jangan pernah menempuh jalan pintas, hidupi firman dalam hidupmu, maka engkau akan menikmati rancangan Allah dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Tetaplah intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Jemaat GPPS Palu, di tengah-tengah kesibukan, jangan sampai dalam satu hari engkau tidak membutuhkan firman. Karena itu yang membuat kita kuat, firman adalah pelita bagi firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak bisa hidup, kita akan terseruduk-seruduk, akan tersandung-sandung, kita akan terjatuh tanpa firman. Ya, terima kasih. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya coba kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan saat ini. Kita naikkan pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasihmu. keluar daripada rancangannya. Kita tahu bahwa dia sumber kekayaan itu, kita membutuhkan pribadinya, kita akan mencintai sang pemberi berkat itu melebihi daripada berkat itu sendiri yang kita terima. Kita percaya apa yang Allah janjikan, rancangannya rancangan damai sejahtera, itu akan menjadi milik kita bersama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada saya berikan kepada Ibu Gembala. Bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Amen. Dan juga oleh karena kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan kepada kami, Engkau tidak mau kami tersesat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan.
khususnya jatuh di dalam dosa cinta akan uang. Dan pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh kami terima di dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Kasih Tuhan, inilah iman kami kepada Engkau. Tuntunlah kami terus Tuhan, baik melalui secara langsung melalui Engkau sendiri dan melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tidak terjatuh. Dan kalau toh pun kami terjatuh, angkat kami Tuhan kembali, untuk kami boleh mengiring, meneruskan kembali, mengiring Tuhan sampai selesai. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami. Mari kita mengangkat akan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membukakan akan segala pintu-pintu berkat yang ada di dalam surga. Dan Kau boleh membukakannya Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan ke dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Biar Engkau memberkati Tuhan, baik secara jasmania, Tuhan kalau ada yang sakit, yang lemah, saat ini kiranya Tuhan boleh menjamah, semua yang sakit boleh disembuhkan, pulihkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rumah tangga masing-masing dan juga segala usaha pekerjaan Tuhan yang dijalankan dengan benar, dengan sungguh hati, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berkat secara jiwani ada sukacita, ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami juga membutuhkan kekuatan, tuntunan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan, supaya kami tidak tersesat, jalan kami tidak menyerong ke kiri ataupun ke kanan, tapi kami boleh tetap ada di tracknya Tuhan sampai selesai kami mencapai akan garis finish. Kami boleh ketemu Tuhan di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetaplah patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.